Ji, Mbak, terima kasih Mbak Dita. Jadi pastor Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Artinya bahwa dalam pembuatan naskah akademik ini artinya seperti ini. Ada dua sisi yang berbeda ketika kita berbicara tentang naskah akademik dan kurikulum. Kalau boleh saya artikan seperti itu. Kurikulum itu seperti itulah gitu kan ya. Entah 2006 KTSP 2013 atau mungkin tadi yang di FGD, yang di coaching klinik di sesi satu itu ada kurikulum entrepreneurship. Hanya kemudian itu kurikulum, kalau kemudian kita fokus di situ, maka kemudian kita akan terjebak dengan pemenuhan standar administrasi, download di mana-mana. Itu yang kita mau, yang kita bersama mau adalah bagaimana kita menghidupi kurikulum itu dengan dasar-dasar nilai-nilai yang ada pada sekolah kita masing-masing. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau dokumen dokumen itu ada dokumen satu, nah naskah akademik ini yang menjadi dasar jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah harus dibuat dulu sebelum kita berbicara tentang kurikulum karena ini intinya, ruhnya kalau kita mau revolusi mental, kalau kita mau berbagi karakter anak, karena kan masa pandemi ini anak susah diatur temperamen karena main game. Kenapa? Karena tidak terdampingi dalam ruhnya. Kurikulum itu tidak benar-benar terdampingi dengan baik, tidak dihidupi, tidak ada spiritnya, tidak ada hal-hal yang nilai-nilai yang harus ditanamkan di dalam kurikulum itu. Jadi hanya sekedar pencapaian kognitif. Maka kemudian Mas Heri dalam dalam apa sebagai narasumbernya, Bapak Ibu jangan sampai terjebak dalam pendekatan kognitif. Karena ini kita akan membangun karakter, pendekatannya harus sikap. Ketika kita mengajarkan sikap kepada anak, kemudian kita pendekatan kognitif, maka sikap anak nanti akan AB, nilai 75 sampai ke 80 B. Sementara kan tidak bisa kognitif untuk menilai anak, sikap anak. Yang bisa dinilai adalah perubahan kualitas sikap itu. Tentu saja memang harus diterjemahkan dalam dalam parameter, hanya bedanya bukan angka-angka tapi lebih pada kualitas, bukan kuantitatif tapi kualitatif seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu artinya bahwa arahnya untuk dokumen ataupun naskah akademik ini benar-benar kita menciptakan sendiri ruhnya, ruh dari sekolah kita, nilai-nilai yang benar-benar kita akan perjuangkan. Perennialisasi, kita bangkitkan kembali karisma-karisma para pendahulu kita, pastor-pastor kita yang dulu kok disiplinnya luar biasa ya pastor itu dulu seperti. Nah, inilah saatnya kita coba untuk merefleksikan dengan wawancara, dengan studi pustaka, dengan membaca buku ini, wawancara kepada pastor, wawancara kepada alumni, wawancara kepada siapa, para guru-guru yang sudah pensiun atau kepada masyarakat untuk mewawancarai lokal budaya, kemudian yang lainnya. Nah, semua itu yang akan kita kumpulkan menjadi spiritnya kurikulum kita, yang itu arahnya akan membawa perubahan membawa pada perubahan karakter anak-anak. Nah, kemudian permasalahan nanti adalah ketika kita berbicara tentang kurikulum, tentu saja bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai inti keutamaan ini yang ada dalam naskah akademik itu di dalam KD-KD itu, seperti itu. Karena ketika ketika nanti tidak disusupkan dalam KD, setiap pembelajaran, setiap kegiatan sekolah, baik ekskul, baik itu intrakular, ekstrakurikuler, ataupun kegiatan sekolah yang lainnya, kegiatan sekolah yang lainnya, itu hanya sekedar apa namanya tulisan-tulisan yang sama, kita kembali terjebak pada paradigma yang lama. Kita nanti lah paling nanti pinjem apa namanya dokumen apa namanya naskah akademikonya Bu Lastri lah untuk pemenuhan persyaratan keikutsertaan dalam konsorsium ya kan seperti itu arahnya. Tapi tidak Bapak Ibu, kita akan coba membuat benar-benar bahwa ini ruh kita yang akan kita hidupi gitu, yang membuat kita mencari seolah-olah bahwa sekolah yang sudah menghidupi keluarga kita selama bertahun-tahun, sekolah yang sudah akan menghidupi kita berapa tahun ke depan, itu kita ibaratkan menjadi sosok yang hidup. Sosok yang hidup itu siapa ya? Kita guru-guru, kepala sekolah, murid-murid itu. Bagaimana supaya hidup? Nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu yang kita akan coba upayakan gali bersama. Kurang lebih seperti itu. Pastor setor Bapak Ibu berlebihan ya saya ya atau kayak ya kita berbagilah Bapak Ibu, silakan silakan nanti pastor setor Bapak Ibu untuk saling memberikan peneguhan ya sampai di mana prosesnya yang pasti pasti akan sangat berbeda. Jujur saja untuk sekolah kami di SMP Maria Goretti
sudah mulai coret-coret, hanya kemudian untuk naskah akademik belum. Ya karena seperti yang sudah saya sampaikan di FGD kemarin, bagikan ayam kehilangan induknya gitu kan. Saya harus naik jadi fasilitator, wakil kurikulum jadi kepala sekolah, jadi mereka kurang pede kaitan dengan ini gitu kan, harus harus menunggu saja. Jadi nanti ketika ketika saya sudah akan saya sambil, jadi ketika nanti saya terjun di dalam tim sekolah kami, maka kami akan turun jadi kepala sekolah kemudian akan wakil akan turun jadi wakil kurikulum ya. Kemudian ada dibantu oleh satu guru yang lainnya, mereka yang akan jadi tim kurikulumnya. Itu yang terjadi. Nah, mungkin sharing juga Bapak Ibu dan Pastor Suster, memang tim kurikulum, tim pengembangan kurikulum itu harus dibentuk. Kalaupun sudah dibentuk, jangan hanya sekedar pemenuhan standar administrasi akreditasi ataupun pemenuhan kurikulum yang harus disahkan di dinas, itu memang harus diberdayakan, Pastor Suster Bapak Ibu. Artinya um, kami sudah mulai menyesuaikan dengan naskah akademik ini. Jadi untuk naskah akademik, karena itu ada kajian filsafat, kajian filosofi, maka kemudian saya masukkan tim kurikulum di sana, saya di tim saya wajibkan ada guru agama karena mereka kaitan dengan dekat-dekat orang-orang kudus kan seperti itu. Orang-orang kudus yang nanti akan mencari nota-nota pastoral di gereja, kemudian nilai-nilai tentang santo dan santa, itu kan pasti orang-orang yang rekan-rekan kita yang guru agama lah. Mungkin syukur-syukur ada yang lulusan dari studi filsafat, nah itu amat sangat luar biasa. Nah kemudian yang kedua, ketika kita akan mengkaji dari sosial budaya, baik budaya sekolah ataupun budaya masyarakat lokal, maka kita akan libatkan guru IPS di sana. Itu akan sangat membantu. Nah yang terakhir, nah kalau saya suruh nulis-nulis untuk choice of word, bagaimana kita memilih kata dalam sebuah narasi itu agak agak repot gitu kan. Maka saya masukkan di sana guru bahasa Indonesia sebagai kajian pustaka untuk supaya ini menjadi ilmiah dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan kan, kalau saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sharingkan kepada Pak Dosen Bapak Ibu sekalian, dalam tim pengembang kurikulum itu minimal harus ada 3 ini kalau memang kita akan terbantu kaitan dengan bagaimana kita membuat naskah akademik. Guru agama yang akan membackup kita dari landasan-landasan filosofi dan filsafat, kemudian guru sosial tentang kajian-kajian budaya, dan guru bahasa Indonesia nanti yang akan mengkaji secara ilmiah untuk format apa, naskah akademik kita gitu. Mungkin itu Pastor Suter Bapak Ibu, saya malah jadi merebut hak Pastor Suster Bapak Ibu sekalian ya untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Oke, baik, saya akan menerapkan satu prinsip silence is golden, memberikan kesempatan kepada Pastor Suster Bapak Ibu untuk memaksimalkan dinamika kita. Mari, Pastor Suster Bapak Ibu, monggo kami persilakan. Bapak Romianto raise hand Pak, tapi diturunkan lagi. Oh gitu ya. Oh iya ya. Oke Pak Romianto. Silakan Pak Romianto, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Kris, beberapa pencerahan. Satu hal dulu yang ingin kami pertanyakan nanti ini ke depan, tentunya yang namanya di daerah ini kadang-kadang kita dengan dinas pendidikan ya sedikit agak berseberangan ini. Jadi kemarin saja kami coba munculkan satu kurikulum ya, model pembelajaran ya, kami mau sampaikan itu, tetapi pihak dinas ya terkadang menolak yang mengatakan ya yang ada aja dulu itu yang digunakan, sehingga di situ juga terkadang kita terkendala untuk berkembang. Apalagi ini nanti mudah-mudahan nanti dari kementerian ini sudah pasti ya, sudah pasti bahwa ini walaupun ada hanya 1-2 sekolah yang ingin menerapkan ya, harapan kami ini dinas kabupaten kota ini nanti bisa menerima keadaan seperti ini. Jangan sampai kita udah capek-capek nanti tiba-tiba tidak sinkron dengan pihak dinasnya, susah juga kita. Nah, kemudian ini pertanyaan saya tentang tentu untuk menjadi bahan atau naskah akademik
Ya, sesuai dengan tadi pencerahan dari Pak Kris bahwa harus kita melakukan kajian ilmiah, ya. Tentunya menurut pemahaman saya juga di sini memang ada beberapa mungkin nilai-nilai yang bisa kita lakukan kajian ilmiahnya. Ada juga mungkin yang tidak bisa secara mendetail dikarenakan ya mungkin seperti tadi masalah sejarah sekolah, ya kan. Tentunya ya kita hanya bisa melakukan dengan mungkin dengan cara melakukan menyebarkan angket, ya kan. Mungkin melalui itu hanya dari pemahaman saya, mohon maaf nanti kalau memang berbeda ya. Artinya untuk masuk ke naskah akademik ini nantinya, maka seluruh dokumen-dokumen itu harus ada sebagai tanda bahwa ini sudah layak atau tidak layak ya. Mungkin nanti ini untuk masuk ke naskah akademik ini. Jadi apakah seluruh prosesnya ini nanti penuh dengan dokumentasi, baik dengan dokumentasi foto dan administrasi yang lainnya. Mungkin itu saja yang perlu saya mungkin ada pencerahan dari Pak Kris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romianto. Jadi untuk yang pertama mungkin kita sharing saja. Jadi kaitan dengan ini cocok nggak nanti sinkron nggak dengan yang dari Dinas Pendidikan gitu kan ya. Jadi kemarin kami juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Jadi ada pengawas kami itu bersikeras untuk membuat kurikulum untuk pemenuhan akreditasi dan lengkap dengan instrumen validasi. Artinya kurikulum itu kami diminta untuk membuat sebuah kurikulum, melengkapi kurikulum. Hanya kemudian ini loh, kerangka penilaiannya seperti ini. Jadi kalau mau nilainya bagus harus mengacu ke ini gitu. Kemudian kami berpikir ini kami ikut POP gitu kan. Hanya permasalahannya memang ketika kami kemudian berkomunikasi dengan beliau, nah ini yang menjadi permasalahan, bukan permasalahan di sisi kita ya, artinya permasalahan di sisi mereka. Ini generasi apa artinya bahwa antara ruang dan waktu itu sudah tidak menjadi masalah, tapi informasi itu justru datangnya duluan kita. Nah, pengalaman bahwa ketika kemarin POP, sampling kan kami Bu Lastri dan Suster Ansila ya itu ketiban sampur untuk jadi sampel untuk jadi sampling untuk dampak POP program saya penggerak ini, dan itu pun beliau-beliau itu mendapat informasi itu dari kami. Ketika kami, Pak mohon Bu, mohon ini gimana petunjuknya, dan mereka lah kami juga malah nggak tahu baru ini. Nah itu yang terjadi, padahal itu bukan dalam bentuk surat kertas, tapi dalam bentuk soft copy gitu loh. Artinya kan tinggal kecepatannya itu hanya kan sebatas tangan jari kita gitu kan, dan itu informasinya kita yang dapat. Nah kaitan dengan apakah itu apa namanya sinkron tidak dengan Dinas Pendidikan. Kalau boleh pemahaman saya mungkin nanti Mbak Dista kalau ini boleh ini ya yang dekat dengan sumber kan, dengan sumber kan artinya dengan bangun di luhur, artinya jadi ini kalau boleh saya katakan program reformasi pendidikan entah dikatakan program penggerak atau nanti akan menjadi kurikulum penggerak sebelumnya, atau kita secara umum kita akan melakukan yang namanya reformasi pendidikan seperti awal tadi revolusi mental untuk menjawab PISA segala macam itu. Nah itu ada dua program yang dijalankan oleh pemerintah melalui sekolah penggerak, ya kan, dan itu harus melalui proses yang panjang untuk mendaftar seleksi, di dalamnya ada kepala sekolah penggerak, di dalamnya ada guru-guru penggerak. Nah jalan yang kedua ini pemerintah untuk menggandeng organisasi kemasyarakatan ataupun swasta gitulah itu. Nah kebetulan kita tergabung dalam konsorsium ya, program organisasi penggerak yang tergabung dalam konsorsium Ismaya yang kebetulan dikoordinatori oleh Yayasan Bangun di Luhur ini. Jadi kalau misalnya Pak Romianto katakan sinkron enggak, saya katakan bahwa ini sinkron karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pemerintah itu menunjuk 2 bus untuk menuju ke satu tujuan. Hanya 2 bus itu berbeda gitu kan. Satu bus mungkin
ekonomi. Nah, yang kita ini full AC, misalnya seperti itu. Itu yang coba saya tangkap. Mungkin begitu Mbak Dista ya, kalau kurang lebih ya kaitankan sinkronan dengan program Radina. Ini program dari pemerintahan gitu kan, program dari Kemdikbud gitu kan. Itu peneguhannya Pak Romianto. Nah, kemudian kaitan dengan dokumen-dokumen, saya kira juga saya lebay juga sih ya kadang-kadang ya. Artinya tidak kok kemudian kita harus sesuai dengan karya ilmiah bahwa di foto harus ada itu, kalau ada fotonya nilainya 8, kalau nggak ada fotonya nilai 6. Tidak, artinya kembali ke kebutuhan kita masing-masing Bapak Ibu, Pastor dan Suster. Artinya bahwa ketika kita yakin bahwa proses refleksi dan kajian itu benar melalui proses yang benar, saya kira Bapak Ibu dan Suster Pastor lah yang tahu lah kajian-kajian dan proses refleksinya seperti apa. Hanya kemudian kan supaya orang lebih yakin, supaya kita juga lebih yakin, oh ternyata ini kajian peneloran artinya nilai inti ini dimunculkan dari kajian budaya tentang budaya ini misalnya. Maka kemudian itu sudah mulai proses yang benar. Dan proses yang benar itu mungkin untuk lebih pasnya lagi ya paling tidak dinaskahkan, didokumenkan. Syukur-syukur ditambah dengan foto-foto ketika interview, misalnya itu dilampaui proses untuk refleksi dan kajiannya itu. Artinya dokumen-dokumen artinya bukan kok kemudian Pak Romianto ya, Pak Romianto bahwa kemudian naskah itu kemudian bukunya dibawa ke situ sebagai ini, tidak. Artinya bahwa misalnya nih kami kan coba akan mengangkat refleksi budaya lokal dari budaya Nganggung. Di Bangka itu ada budaya Nganggung, sepintu sedulang. Maka kemudian saya akan melakukan interview dengan beberapa tetua adat yang ada di Bangka. Nah, itu akan saya tulis nama bapaknya siapa berdasarkan interview bersama dengan bapak ini dengan alamat ini selaku ketua Buddha sesepuh kampung di sini. Nah, itu dituliskan dalam narasi. Syukur-syukur foto bapak itu ada gitu kan. Jadi terkesan jauh dari bohong gitu kan, intinya seperti itu. Lebih real gitu kan. Nah, kemudian ketika saya meminta tim ataupun bersama dengan tim ke perpustakaan umum untuk mencari buku-buku kaitan dengan budaya Nganggung. Nah, itu ditulis. Bukan bukunya dibawa, dipinjam, difotokopi, kemudian dimasukkan dalam naskah akademik, tidak. Tapi cukuplah sebagai catatan kaki ataupun kajian pustaka yang ada di bawah belakang-belakang itu. Itu membuat kita menjadi ilmiah. Artinya bahwa ketika ini dibuat bukan kita yang ketik selama 2 hari 2 malam mengeluarkan ide-ide kita pribadi dalam naskah akademik itu, tapi proses yang panjang gitu. Mungkin itu Pak Romianus ya. Mohon maaf kalau berlebihan. Makasih Pak Kris. Mari Pastor, Suster, Bapak Ibu. Atau mungkin Suster Ansila mungkin sudah sampai pada penulisan naskah akademik itu, mungkin bisa di-sharekan ke kami sehingga kami bisa punya ternyata gambarannya seperti ini sih. Saya mau sampaikan tadi yang naskah akademiknya punya di luar. Saya hanya menggunakan laptop yang berbeda, jadi di laptop yang satunya saya tidak bisa tampilkan itu. Paling tidak bisa memberikan gambar, ternyata ini gitu. Cuman saya tidak bisa ini, laptopnya beda gitu. Atau mungkin Pastor Bapak Ibu itu di Google Classroom ya, di Google Classroom ada. Kemudian di masing-masing grup instruktur, kepala sekolah ada itu. Ya, naskah-naskah akademik, contoh-contoh naskah akademik. Hanya kesimpulan yang saya ambilkan memang tidak ada format baku itu. Yang penting kajian variabel kajian yang direfleksi, nah itu dikaji benar-benar, dibuat narasi yang ilmiah yang bagus di sana, seperti itu. Mari Pastor, Suster, Bapak Ibu. Masih ada lama ini, masih jam 4 aja kurang, masih ada waktu 2 jam lagi ini Pastor, Suster, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti, waduh tidak ada lagi Pak, waduh jam 4 sudah selesai, saya jadi agak gimana gitu Mbak Dista ya. Mungkin Suster, Bapak Ibu yang sudah nyicil buat naskah akademik bisa menjadi contoh. Suster Lucy sepertinya sudah naskah akademik. Sudah itu. Iya, Suster Lucy sudah, kali itu dideleke cuman Suster ya.
Sukanya peta umpet suster itu disembunyi-sembunyiin ya. Belum lagi dalam proses, Pak. Atau Bu ini suster yang lainnya suster siapa? Suster Ansila. Nah, suster Ansila itu ya, suster Ansila ini dari Belitung, ini negerinya Laskar Pelangi, banyak nilai-nilai budaya di sana. Nah, mungkin monggo suster silakan menampilkan atau malah bertanya penegasan, monggo silakan. Masih mute suster. Kesupen ya. Kesupen. Menjelang sepah katanya. Baik, terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya bahwa kami sudah bertemu di dalam diskusi baik itu 1, 2 atau bertiga. Jadi untuk mulai untuk membahas apa-apa saja nanti yang akan menjadi bahan untuk kita satukan, nanti akan menjadi kurikulum itu. Tapi sampai dengan saat ini, boro-boro sudah sampai pada naskah akademik ya, boro-boro. Jadi masih mengumpulkan data saja, itu baru sedikit. Dan prosesnya bahwa setelah kami bertemu bersama, itu kami membuat tim-tim kecil. Jadi kalau nilai-nilai nanti yang akan kita kumpulkan datanya, kita ambil di situ, itu harus dicari dari banyak sumber, baik dari masyarakat maupun dari dokumen-dokumen gereja. Itu kami membentuk dengan tim kecil, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, baik itu dari sisi guru-guru yang latar belakang agama, ataupun IPS, ataupun Indonesia. Karena bahasa Indonesia maksud saya. Karena yang kemarin sudah disampaikan, bahwa saya sudah menyampaikan di dalam kegiatan itu, di sini ini termasuk dengan sekolah kecil. Jadi bukan sekolah yang besar, yang banyak muridnya ataupun banyak peserta didiknya yang bersekolah, tetapi bahwa di sekolah kami ini sangat sedikit, jadi sedikit yang bersekolah, artinya sekolah kecil. Jadi untuk mencari data-data juga kita membutuhkan tim-tim tadi, dan tentu saja dengan sekolah kecil gurunya juga hanya sedikit, maka perlu berkolaborasi antara guru satu dengan yang lain. Yang sudah kami coba bahwa dengan mencari informasi itu dari 10 keutamaan yayasan itu akan kami ambil 2, akan kami kupas juga kami perdalam. Itu yang satu adalah dan yang kedua adalah cinta kasih. Diambil 2 supaya akan mempermudah nanti untuk pembahasan selanjutnya dengan pelindung sekolah, yaitu Bunda Maria Ratu Damai. Sehingga dari situ, dari guru agama itu bisa membantu untuk mencarikan nilai-nilai apa saja, bagaimana dari pelindung sekolah itu sendiri. Lalu untuk hal-hal positif yang lain-lain sebenarnya juga sudah dilakukan di sekolah kami. Mungkin dengan memberikan salam setiap hari kalau berjumpa, ataupun dengan mengikuti adanya Merdeka Belajar, RPP-nya 1 lembar, tetapi untuk sampai dengan naskah akademik belum terjadi. Bahkan kami baru timik-timik Pak Wawan untuk itu, karena masih juga belum terlalu jelas betul maunya itu seperti apa, yang ada budaya lokal,
lalu kita sambungkan dengan yang ada di sekolah kita yang nantinya akan kita buat, ketayangkan untuk bersama-sama. Sebagian itu yang saya sampaikan dari guru saya. Di sini ada Pak Bowo dengan Bu Dita. Saya mohon untuk bisa menambahkan dari yang sudah saya sampaikan. Begitu Pak Wawan, biar guru saya juga menambahkan Pak Wawan. Terima kasih, Suster. Pak Wawan. Ya, ada Bu Dita, ada Pak Bowo. Baik, bisa menambahkan yang sudah saya sampaikan. Tapi Dita, belum jadi. Pak Bowo, monggo dipersilakan. Ini titah dari Suster ini. Baik, tes terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih. Saya Pak Bowo yang disebut Suster tadi. Jadi seperti yang disampaikan Suster bahwa kami, kalau Pak Wawan tadi sebut ada yang lari kencang, ada yang sedang, ada yang dimi-dimi. Tadi kami termasuk yang dimi-dimi tadi yang Suster sampaikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dewarto, kita akan buat kurikulum yang cantik begitu. Kalau misalkan saya ingin ganteng begitu, tinggal ke salon, tinggal pesan, kemudian tolong saya buat ganteng begitu, itu gampang. Tapi kan ini kan suruh motong sendiri, kemudian sementara saya sendiri untuk gunting saja tidak tahu untuk apa, untuk dan lain sebagainya tidak tahu. Jadi memang baru belajar dari awal, seperti disampaikan tadi masih timid-timid, dan kita akan coba dari sharing-sharing yang pertemuan sebelumnya. Sudah mudah-mudahan sudah kami dapat, dan mudah-mudahan nanti yang ke depan berikutnya kami akan dapat yang lebih jelas lagi. Tapi terus terang memang kami masih kondisi yang seperti itu, masih pada posisi yang masih meraba-raba. Yang kita buat tadi yang sudah sampaikan Suster, ada 3 hal yang harus kita buat untuk untuk core value-nya, untuk nilai-nilainya. Ada nilai-nilai dari pelindung, nilai-nilai dari yayasan, nilai-nilai dari budaya. Nah, dari situ kita buat tim kecilnya, masih sampai di situ tim kecilnya. Kami seluruh guru kami libatkan semua, karena memang hanya sekolah kecil, kami libatkan semua untuk jadi seluruh guru menjadi tim dari pengembangan kurikulum. Dari situ kita berbagi, baru masih ke tahap berbagi. Mudah-mudahan pertemuan hari Selasa nanti kita sudah punya gambaran apa yang sudah akan kita ambil untuk jadi core value-nya. Dari yayasan kita ambil 2, nanti kita akan gali, kemudian dari seni budaya, dari budaya lokal nanti apa yang akan kita temukan. Dari tim itu nanti akan wawancara dengan beberapa orang, kemudian akan mencari di segala sumber sehingga akan ditemukan kira-kira unsur budaya apa yang cocok nanti akan menjadikan kurikulum Regina Pacis yang seperti yang Dr. Warto sampaikan, membuat kurikulum yang cantik. Begitu mungkin Pak Kris yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo. Bu Dita mau menambahkan? Silahkan. Baik, tidak terlalu banyak Pak. Jadi saya hari ini merasa cukup terbantu dengan adanya coaching klinik ini. Tadi Bapak memberikan share screen tentang apa yang Bapak sampaikan. Menurut saya, saya menjadi semakin jelas daripada yang kemarin seperti itu. Kemudian saya melihat juga apa yang disampaikan Suster dan Pak Bowo memang benar. Tadi kami juga sudah mulai membagi beberapa orang untuk mencari data-data, mulai dari wawancara kah, atau nanti bisa mencari sumber dari Google kah, atau mungkin bisa juga ke perpustakaan daerah untuk mencari-cari referensi. Ternyata ini juga sudah mulai sejalan dengan yang Pak Kris sendiri sampaikan. Jadi kami ingin literasi dulu, baru nanti mungkin tadi Suster juga sudah mulai menyampaikan nilai yang gambaran besar kami akan ke situ. Nah, ini pun juga belum jadi pasti, karena nanti ketika kita literasi, mungkin ternyata ada nilai yang lebih cocok lagi yang bisa kami kembangkan di sekolah untuk tahapan pertama ini. Mungkin ternyata nilai itu
bisa kami pakai di kurikulum di tahun-tahun berikutnya. Karena menurut setelah membaca literasi ada nilai yang lebih mendesak yang harus kami lakukan untuk pengembangan sekolah kami sendiri, seperti itu. Begitu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster, Pak Bowo dan juga Bu Dita. Beberapa hal-hal yang luar biasa mungkin samalah ragamnya akan sangat berbeda masing-masing sekolah yang pasti banyak nilai-nilai kaya dengan nilai-nilai luhur yang tentu saja nanti akan dihidupi. Hanya mungkin untuk Suster 10 keutamaan memang itu menjadi saya katakan sebagai untung gitu loh. Untungnya kita di sekolah Yayasan Tunas Karya sudah punya 10 nilai keutamaan gitu kan. Jadi tinggal mana yang dikristalkan gitu kan. Hanya kemudian menjadi permasalahan Suster bagaimana proses untuk saya pilih 2, saya pilih 3 saja. Nah, itu apakah prosesnya bagaimana? Nah, latar belakang yang membawa pada akhirnya milih 2 atau 3 nilai-nilai keutamaan itu yang benar-benar harus dibenarkan ataupun dipastikan bahwa arahnya benar. Jangan sampai kemudian ini ajalah Suster, kita pilih ini ajalah Suster. Tidak, tapi melalui kajian dan refleksi itu. Kenapa? Itu akan menjawab kebutuhan kita benar-benar. Kalau kemudian kita hanya memilih cinta kasih ini disiplin. Nah, ketika kita hanya memilih itu saja tanpa kajian yang mendalam, maka kemudian nanti tidak akan dikhawatirkan akan tidak menjawab kebutuhan, begitu kan? Anak-anak kita sudah disiplin, tapi kemudian disiplin kita angkat. Nah, artinya kurang pas seperti itu. Dan kemudian kajian-kajian Santo dan Santa juga seperti itu. Kalau misalnya kami di Santa Maria Goretti itu Santa pelindung para korban pemerkosaan. Nah, apa yang mau saya ambil? Maka saya harus merefleksikan lebih dalam lagi kaitan dengan itu, gitu kan? Mungkin semangat membela kesucian atau semangat berani berkorban. Nah, itu yang mungkin harus melalui kajian refleksi panjang itu. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita ambil gitu. Nah, budaya juga seperti itu. Ketika budaya nganggung itu akan masing-masing orang membawa, masing-masing keluarga itu membawa satu nampan yang isinya makanan nanti untuk dibawa bersama. Nah, ketika kita pilih, itu yang nilai yang bisa kita ambil adalah kenyang bersama, kan nggak bisa seperti itu. Tentu saja harus melalui kajian dan refleksi yang panjang itu. Nah, saya kenapa kemudian kita butuh untuk mengkaji dan merefleksi lebih panjang kalau istilahnya sampai berdarah-darah. Ibaratnya orang jual kue, kita harus mengkaji pasar gitu kan. Jangan sampai kemudian kita jual kue hamburger aja lah gitu kan. Kita jual kue hamburger aja. Oke, sepakat. Yuk kurikulum Bapak Ibu kita sepakat jual kue hamburger ya. Ternyata dijual gak ada yang beli. Kenapa? Karena masyarakat orang tua siswa butuhnya kue celepon kan seperti itu. Analogi sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Maka kemudian kenapa kemudian ini benar-benar celepon ya, kue celepon ada ya Suster ya. Itulah makanya tidak klepon. Oh, klepon ya, klepon. Nah, makanya kan tidak menjawab kebutuhan karena itu tidak melalui analisa pasar yang baik, refleksi lokal yang baik, sehingga itu menjadi konsensus bersama ketika dijual kue hamburger nggak ada yang beli karena orang tua murid maunya saya mau anak saya untuk dikasih makanan kue klepon. Nah, itu dia. Artinya analogi sederhananya seperti itu. Kenapa kemudian kekuatan dari refleksi ini benar-benar akan menjawab kebutuhan kita, akan menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kita akan tahu segmen kemauan dari orang tua siswa itu seperti ini. Jangan kemudian saya akan mengambil nilai-nilai dari Martin Luther Martin Luther artinya tokoh-tokoh dari luar negeri sana gitu. Sementara itu nggak relevan dengan menjawab kebutuhan di lokal kita gitu kan. Maka kemudian saya sangat ini kalau ungkapan ekspresi saya itu saya sangat berdecak kagum lah dengan bagaimana kita memilih tergabung dalam organisasi penggerak Ismaya ini, karena memang
benar-benar mengangkat karisma tokoh-tokoh yang lama, kemudian benar-benar mengangkat menggali budaya-budaya yang ada, dan itu sangat logis dan sangat relevan. Walaupun kita kaitkan dengan pepatah ataupun istilah yang disampaikan oleh Mas Hendy itu ya, think locally, act globally. Nah, itu saya memberikan makna bahwa memang kita harus berpikir secara lokal, bahwa lokal yang kita mau dasari, pola pikir kita berangkat dari hal-hal lokal, karena memang itu yang benar-benar menyentuh pada ranah kita masing-masing, sekolah kita masing-masing. Tapi kemudian kita juga harus act globally, artinya bertindak secara global. Secara global itu lebih pada kita harus mengakomodir yang namanya kemajuan teknologi, mengakomodir yang namanya kemajuan zaman. Nah, itu yang saya sangat senang sekali ketika saya berada dalam ruang virtual yang luar biasa ini. Dari hari ke hari memang berdarah-darah, saya pun waduh berdarah-darah, tapi sebagai penghiburan saya, Mas Heri, Mas Hendy, Brudowarto itu setiap hari dari jam 9 sampai jam 6 sore, 9 sampai 6 sore setiap hari, kita hanya seminggu 2 kali gitu ya Mbak Dista ya, bener ya? Iya, narasumber itu setiap hari. Iya, Waduh, betul. mereka yang bener ya, Mbak Dista juga. Betul. Wah, kami yang cuma seminggu 2 kali kok berdarah-darah Iya. itu belum berdarah-darah, ini baru keserempet sedikit aja, keluar darahnya dikit. Kalau Bruder dan narasumber itu benar berdarah-darah karena setiap hari mereka dari tanggal 13 kemarin ya, dari yang pelatihan instruktur dari fasilitator. Dari diklat malahan ya, itu ada pertemuan bersama dengan pengurus yayasan segala macam, itu luar biasa. Saya nggak tahu itu mereka itu konsumsinya apa hamburger apa klepon gitu ya. Itu dalam hati saya praise the Lord lah, bangga juga lah untuk mereka itu. Monggo Pastor, Sister, Bapak Ibu. Tadi padahal saya janji silent is golden ya Mbak Dita, kemudian saya jadi banyak ngomong lagi ini ya. Monggo, Pak Wawan. Pak Wawan. Monggo, Sister ya, Sister Ansila. Saya tambah sedikit. Iya, saya tambah sedikit. Dari kami memilih tadi, 10 itu sudah kami lihat, kami pilah, kami renungkan bahwa masuk juga dalam EDS. Itu tadi sekolah-sekolah yang terdahulu sudah menyatakan bahwa disiplin itu juga dimulai dari gurunya. Kalau gurunya saja datang last minute atau tiket saja datangnya juga sudah hampir berdoa, itu kan berarti kan tidak disiplin. Kesepakatan kita doa jam berapa, lalu masuk jam berapa kan sudah ada, tapi tetap ada juga yang seperti itu. Lalu termasuk peserta didiknya. Kalau kita akan menegur peserta didik, mereka akan mengatakan guru ABC juga terlambat, jadi agak-agak sulit memang yang menegurnya di situ. Maka kami coba nanti kalau dengan adanya kedisiplinan harus dimulai dari kita, dari sekolah kepada gurunya dan juga kepada peserta didik. Jadi sepertinya menurut refleksi kami dari EDS yang kemarin lalu dengan harian itu bahwa pada bagian disiplin itu perlu untuk diinternalisasi secara bersama-sama dalam keluarga besar SMP Regina Pacis, sehingga nanti akan ditambahkan dengan yang cinta kasih, baik cinta kasih kepada sesama dan juga kepada alam semesta. Tapi terima kasih bahwa Pak Wawan sudah menyampaikan banyak hal. Itu kami akan tetap memperdalam, mengkaji dan merefleksi kembali supaya lebih mendalam hal-hal apa yang akan kami ambil dari nilai-nilai untuk kedua hal, untuk keutamaan Yayasan Tunaskar. Demikian Pak Wawan, matur nuwun. Iya, Sister, sami-sami. Jadi ya Sister, kita akan bergerak bersama lah. Satu hal tentang bahwa guru disiplin harus dimulai dari guru dulu. Kalau saya pinjam istilah dari Pak Agus Sekti, tuh ya.
betul gitu ya, artinya betul gitu kan. Ya, Mbak Dista tahu ya Pak Agus Sekti ya? Mbak Dista tahu Pak Agus Sekti? Pak Agus, Agus Sekti. wow, Dulu Brudero nggak tahu ya? saya belum. Ya, belum ya. Iya, betul, Suster. Saya hanya meminjam istilah tul itu saja. Artinya begini. Ya. Jadi Mas Heri atau Mas Hendy itu sampaikan. Nah, ini nanti akan semakin nampak dalam proses internalisasi, Suster. Jadi internalisasi nilai-nilai inti itu bagaimana supaya kalau Mas Hendy katakan biar membumi gitu kan, bukan hanya di awang-awang, bukan hanya sekedar retorika dan tulisan-tulisan saja, tapi itu harus dibumikan, harus diinternalisasikan. Maka yang jadi sasaran utama pertama untuk menginternalisasi dari nilai-nilai inti itu adalah guru. Itu kenapa? Karena guru itu katanya sih jantungnya pendidikan gitu kan, padahal kan guru itu kan jantung hati saya, Suster, karena guru TK itu ada yang menjadi jantung hati saya gitu. Enggak, Suster, artinya bahwa memang ini yang proses internalisasi nanti memang yang menjadi objek utama itu adalah guru, karena mereka adalah jantungnya kurikulum. Jadi tidak mungkin kalau kemudian guru katakan kamu jangan terlambat kalau gurunya terlambat itu. Nah, nanti ketika guru itu sudah terinternalisasi dengan baik, maka guru itu kan menjadi bukan hanya guru tapi kurikulum yang berjalan gitu. Akan menjadi kurikulum yang berjalan. Ibaratnya orang yang pandai bahasa Inggris, maka kemudian mereka dikatakan sebagai kamus berjalan. Nah, ini nanti akan ada istilah baru ketika guru sudah terinternalisasi dengan baik nilai-nilai inti dari masing-masing sekolah yang diutamakan itu, nilai-nilai yang diutamakan oleh sekolah itu, maka akan muncul istilah baru, kurikulum berjalan. Nah, kurikulum berjalan siapa ya? Guru-guru itu yang terjadi. Maka menjadi jantung kurikulum, maka dalam istilahnya kerangka kurikulumnya pendekatannya Mas Hendy itu kan Mas Heri lah kalau nggak salah itu, guru itu jadi hidden kurikulumnya gitu kan, kurikulum yang tidak muncul dalam tulisan-tulisan, dalam dokumen-dokumen, tapi benar-benar tersirat dan tersurat dan tercermin dan yang lainnya dalam guru itu. Jadi setiap guru bertindak, setiap guru berbicara itu memang benar-benar cerminan ataupun keluaran dari nilai-nilai inti itu. Harapannya seperti itu, Suster. Nanti kita akan sampai pada tahapan itu, mudah-mudahan. Yang pasti nilai-nilai inti itu kita coba akan tentukan dulu, kita akan refleksikan dulu, kemudian nanti bagaimana internalisasi, bagaimana kita aplikasinya, bagaimana nanti mengintegrasikannya di dalam kurikulum kita. Nah, nanti urusan tahap-tahap selanjutnya nanti seperti itu. Begitu, Suster. Ya Pak, matur nuwun. Mbak Dista, mohon maaf saya di backup sebentar, saya mau ke belakang sebentar, Bapak Ibu. Monggo kalau misalnya ada yang mau sharing, biar direkam dulu sama Mbak Dista. Sister Luciana ketawa senyum-senyum. Iya, baik Pak Kris, terima kasih. Baik, Suster, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin men-sharingkan kembali tentang apa, sampai mana core value-nya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah digali, mungkin bisa di-sharingkan. Itu Romo Agus lagi raise hand. Oh, iya. Mohon maaf, Romo. Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Terdengar, Romo. Itulah. Saya tunggu-tunggu saya ditunjuk, nggak tunjuk-tunjuk. Maaf, Romo. Sudah raise hand juga nggak tunjuk. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Saya sangat berterima kasih dengan program kita Diklat ini. Kalau kami satu yayasan dengan SMP Bunga Mawar. Nah, kami satu yayasan, tapi Bunga Mawar itu, mereka itu baiknya, kami buruknya, gitulah. Mereka itu siswanya sampai hampir 500 siswa mereka. 480 sekitar itulah. Kami berjuang setengah mati untuk dapat 150. Ya, tapi begitulah situasinya. Walaupun sekolah ini dari awal memang persis seperti situasi SMP Bunga Mawar dulu. Sekolah ini saya baca-baca sejarahnya. Bahkan sampai menolak siswa masuk ke sekolah ini. Karena begitu sangat difavoritkan dulu.
tidak tahu apa sebabnya, tidak tahu apa penyebabnya, sehingga sekolah ini turun sampai pada titik yang sangat menggelisahkan. Bahkan untuk memperoleh 2 kelas pun, 2 kelas kurus susah. Karena untuk memenuhi standar 1 kelas 20 pun sekolah ini sampai sangat butuh perjuangan yang ekstra. Walaupun akhir-akhir ini 1 tahun ini sudah mendapatlah 2 kelas gemuk seperti itu. Berdarah-darah Romo ya. Wah, lebih dari berdarah-darah ini, sampai meleleh. Berdarah. Saya tidak tahu apa penyebabnya, saya tidak tahu apa alasannya. Tetapi setelah saya lihat-lihat, sudah kompleks lah, ditambah lagi sekolah-sekolah negeri yang dibuka dengan sangat masif ya. Di sekitar kita ada begitu banyak sekolah-sekolah SMP negeri yang dibuka oleh pemerintah. Tetapi juga mungkin karena kami terlalu tinggal dalam nostalgia kesuksesan masa lampau, mungkin euforia kan, sehingga tidak mau berbenah diri, tidak memperbaiki diri. Saya tidak habis pikir saya seperti ini, sekaligus ini menjadi sharing dan gambaran tentang sekolah ini. Sekolah kami ini, gedung sekolah ini, sekolah SMP ini berdiri itu untuk mensupport SMA Fransiskus. SMA Fransiskus didirikan karena ada seminari menengah Santo Petrus Aik Tolang di sini. Jadi awal pendirian sekolah ini adalah seminari menengah, sekolah calon-calon imam. Karena sistemnya ingin digabung siswa seminari dengan siswa umum, akhirnya didirikanlah SMA Santo Fransiskus, di mana di situ juga digabung siswa-siswa seminari bersama dengan siswa umum untuk memperoleh pembinaan. Karena apa? Difikirkan supaya anak seminari itu mereka jangan hanya sejenis saja mengalami pembinaan seperti itu, dicampurlah supaya mereka nanti jangan grogi, supaya mereka nanti jangan tiba-tiba lihat perempuan, oh ini toh perempuan, sehingga mereka menjadi agak apa gimana gitu. Akhirnya didirikanlah SMA. Setelah berselang ada belasan tahun, dipikirkan kemudian untuk mengisi SMA ini supaya ada masuk SMA, didirikanlah SMP. Kemudian didirikan SMP, hanya saja gedung SMA yang lama itu diberikan kepada SMP, lalu SMA dibangunkan gedung yang baru. Mereka tinggalkanlah gedung yang lama ini untuk SMP, mereka masuk ke gedung yang baru. Dan sejak pendirian SMP ini, sejak dimiliki oleh SMA sampai saat ini, gedungnya masih seperti itulah. Masih ada yang full terbuat dari papan, belum gedung permanen seperti itu. Sangat sedih sebenarnya. Walaupun tahun lalu saya masuk di sini, saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya, bukan juga karena keinginan yayasan, bukan juga karena rencana seperti itu. Ini juga menjadi miris juga. Mirisnya seperti ini. Kepala sekolahnya dipilih yang baru. Sebelumnya suster, kepala sekolahnya. Lalu kemudian dipilihlah yang baru. Tapi tidak berapa lama, ternyata kepala sekolah ini melamar masuk PNS. Dan dia lulus PNS. Akhirnya ditinggalkanlah sekolah ini. Bingung yayasan. Oh, bagaimana ini? Gak ada kepala sekolah ini. Ya kan? Kebetulan saya tinggal di seminari. Saya staf seminari. Saya lama di seminari. Mendampingi anak-anak di sana. Entah angin apa yang membawa mereka. Sehingga mereka pikirkan, ya udahlah. Pastor Agus saja kepala sekolahnya. Gampang saja toh. Walaupun saya tidak mempunyai latar belakang untuk mengurus sekolah. Kemudian juga tidak mempunyai basic untuk berrelasi dengan guru-guru secara umum, dengan pemerintahan. Tetapi itulah kami pastor ini, modal ketaatan ketika dikatakan pastor yang jadi kepala sekolah, Bapak Uskup dengan senang hati, walaupun dalam hati seperti itulah, saya akan mati seperti itu. Walaupun saya sebenarnya sangat tidak siap untuk sekolah ini, tetapi
Saya selalu berkata seperti ini, ketika saya ditempatkan di satu tempat tugas, saya akan bekerja sampai habis-habisan. Sampai hancur pun jadi. Itu prinsip saya bekerja. Sampai berdarah-darah. Iya, sampai berdarah. Mungkin hanya saya, kepala sekolah yang masuk ke sekolah itu 5:30 pagi mungkin. 5:30 saya sudah di sini. Peristimewa waktu asesmen nasional. Asesmen nasional saya 5:30 di sini. Karena apa? Karena harus mempersiapkan komputer semuanya. Guru-guru saya tidak ada yang tahu IT. Tidak ada yang tahu komputer. Terpaksa saya harus kerjakan semuanya itu saya lakukan. 5:30. Itu waktu asesmen nasional. Tetapi ketika rutin harian, saya di sini sudah tiba saya di sekolah ini 6:30 pagi. Itu setiap hari. 6:30 pagi. Sebenarnya saya tidak mau tunjukkan kepada para bapak ibu guru bahwa seperti inilah kepala sekolah yang ideal. Tidak. Saya cepat ke sekolah bukan ingin pamer kepada bapak ibu guru. Hanya saya harus melihat lingkungan sekolah ini secara full menyeluruh setiap hari. Saya akan keliling kompleks. Saya akan keliling kelas dari kelas. Lalu kebetulan saya suka merawat bunga. Saya akan siram bunga juga, membersihkan kantor guru. Itulah rutinitas saya tiap pagi. Dan saya sangat yakin juga, akhirnya guru-guru berpikir, kita ini seperti diintimidasi oleh kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Tanpa harus dikatakan, tapi kepala sekolah kita selalu cepat hadir di sekolah dan dia sudah bekerja seperti itu. Saya lakukan itu setiap hari di sekolah itu. Oleh karena itu, ini sekaligus seperti biasalah, kalau pastor omongkan selalu ada nasihatnya. Semoga lah Bapak Yayasan itu, kalau sekolah kita masih pada level yang sangat tinggi, jangan menjadi euforia, jangan menjadi lupa diri, kita harus berbenah. Karena apa? Seperti dunia, saya terus terang bersama Suster Lucia ini, saya kadang-kadang, gimana ya, di Nias mungkin belum terlalu banyak sekolah seperti di kompleks kami di sini. Belum terlalu banyak. Kami ini dikelilingi oleh sekolah-sekolah unggulan ini, sekitar kami ini. Saya takut, sekolah itu memang sudah hampir 500 siswa, tetapi kalau tidak berbenah dari gedung, perawatan dan lain sebagainya, itu mungkin akan orang akan berpindah hati ke tempat lain. Karena apa? Negeri yang pada tahun ini tidak mempunyai gedung, bisa mereka tahun depan langsung membangun gedung 5 lantai. Itu negeri. Kita tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu dari sejak awal memang sekolah-sekolah kita harus berbenah diri dari awal, mempersiapkan dana dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengenai core value atau spirit lah yang ada dalam sekolah ini, seperti yang saya katakan tadi, sekolah ini boleh dikatakan didirikan itu berdasarkan demi sekolah-sekolah calon imam yang mendukung sekolah SMA dan SMA mendukung SMA seminari menengah seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang sudah kami jalankan di sini, yang menjadi visi sekolah ini persis memang seperti spirit yang harus dihidupi oleh para imam. Visi sekolah ini unggul dalam disiplin itu. Karena memang imam harus disiplin dia, harus cepat bangun, cepat bekerja, unggul dalam disiplin. Oleh karena itu memang di sekolah ini sangat kami tekankan disiplin. Walaupun memang untuk anak zaman sekarang kita butuh perjuangan, apalagi setelah jeda sekolah tatap muka. Memang untuk menghidupkan kembali aura-aura disiplin itu sangat berat. Tetapi perlahan-lahan kami di sini kembali menghidupkan itu, visi dan misi itu. Unggul dalam disiplin, prestasi akademik, dan non-akademik. Memang seperti itu juga. Para imam itu harus mempunyai pengetahuan akademik yang tinggi. Makanya memang dari sini juga di sekolah ini sangat ditanamkan itu, akademik. Dan non-akademik. Demikian juga biasalah kita ketahui kalau para imam itu rata-rata itu menguasai banyak olahraga. Nah, itulah salah satu contoh non-akademik. Dan kemudian juga berpidato, bahkan menari, yang bagian-bagian seni seperti itu. Jadi itu saya pikir setelah saya berpikir-pikir tentang visi dan misi sekolah ini memang sudah dipikirkan oleh pendahulu dengan sangat baik. Unggul dalam disiplin, prestasi akademik dan non-akademik. Gitu. Hanya saja sekarang dalam situasi seperti sekarang ini kami menjadi sangat kewalahan.
kewalahannya seperti ini. Ketika kami ingin menetapkan disiplin yang sangat ketat, ada juga orang tua yang tidak terlalu mendukung seperti itu, tidak terlalu bekerja sama dengan kami. Bahkan kadang-kadang seperti yang kita ketahui, kalau di sekolah itu menjadi sangat ketat bisa bermasalah hukum juga. Nah, itu menjadi kewaspadaan juga. Sehingga ketika kita menerapkan disiplin itu agak-agak longgar lah seperti itu, agak longgar. Tidak seperti zaman dulu. Nah, seperti biasa orang-orang dulu kan selalu berkata, tidak seperti kami dulu kalian. Nah, tetapi ya seperti itulah selalu referensi. Lalu kemudian karena ini juga berlatar belakang pendiriannya untuk mendukung sekolah SMA Fransiskus dan juga sekolah calon imam. Oleh karena itu kehidupan rohani juga di sekolah ini sangat ketat dilakukan. Sangat ketat kami di sini. Apalagi kepala sekolah sebelumnya itu adalah seorang suster. Dan suster itu juga sangat menarik seperti misa bulanan, kemudian doa angelus juga persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman kami dari SMP Bunga Mawar. Apel pagi, hampir tiap pagi kami juga ibadat bersama, bukan hanya sesama guru tetapi juga bersama dengan anak-anak, rekoleksi. Itu sangat rutin, menjadi rutin kami lakukan di sekolah ini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya masuk ke sekolah ini persis juga seperti sekolah Bunga Mawar. Sekolah ini akreditasi A. Dan dapat juga adiwiyata. Makanya saya menjadi seperti ini. Tidak sejalankah akreditasi dengan gelar adiwiyata itu dengan minat orang kepada sekolah? Menjadi sangat absurd juga saya rasa. Karena bagaimana sekolah ini akreditasi A. Kemudian juga dapat adiwiyata juga sekolah ini. Tetapi minat orang ke sekolah ini tidak. Sangat kurang. Bahkan ketika saya berkunjung ke dinas, kebetulan ada umat kita di dinas, saya menjumpainya, lalu kami cerita-cerita, dia bilang seperti ini, Pastor, sekolah itu seperti tidak ada lagi. Seperti itu. Maksudnya, biasanya dulu sekolah itu sering kami bicarakan di sini. Karena kebaikannya. Sekarang, kebaikannya pun tidak, keburukannya pun tidak. Jadi, ya itulah kadang-kadang seperti, contohnya lah, untuk sumbangan-sumbangan. Tidak pernah lagi dibicarakan. Atau contohnya ada perwakilan-perwakilan kabupaten. Tidak juga. Agak menjadi miris. Oleh karena itu ketika saya pertama kali masuk ke sekolah ini adalah, saya bilang kita jual dulu aja sekolah ini. Saya bilang, kita tunjukkan bahwa kita ada. Tidak ada. Oleh karena itu, kita harus buat seperti banyak aktivitas di sekolah kita ini, banyak kegiatan. Tapi, corona, Pastor, tidak boleh sekolah. Oke, tidak bisa sekolah, tapi harus kita buat kegiatan, saya katakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Suster, ketika pertama kali saya menjadi kepala sekolah di sini, kami sudah tatap muka. Kami tatap muka. Memang menjadi agak nakal, walaupun dengan protokol kesehatan ya, kami tidak pernah belajar daring. Dan ketika saya ajak bertemu dengan orang tua siswa, memang mereka setuju dengan itu. Bagus itu Pastor. Langsung luring aja. Maka saya katakan, kesempatan ini. Ketika orang lagi asik di rumah, kita asik di sekolah, saya katakan. Sehingga orang melirik kita bahwa sekolah ini ada. Apa yang rame-rame itu? Ada apa di situ? Itu SMP Fransiskus, seperti itu. Saya berpikir seperti itu supaya orang mulai melihat bahwa sekolah ini ternyata ada. Lalu kemudian mengenai core value yang dikatakan tadi tentang sekolah ini, memang saya sendiri sudah saya coret-coret apa yang ingin saya buat menjadi naskah akademik, saya sudah coret-coret juga. Bahkan sudah ada juga yang saya ketik sambil melihat perkembangan biasanya seperti apalah. Seperti menyusun skripsi, ada ide muncul, tulis atau ketik, ide muncul, tulis ketik, seperti itu. Atau dapat naskah, ambil, ketikkan sejenak, seperti itu. Perlahan-lahan, cicil mencicil lah, dicicil. Sehingga nanti bisa, kami belum ada pertemuan. Hanya ketika saya tanya kepada teman saya,
guru yang juga ikut di sini, Pak Benartus, gimana? Kita harus bentuk tim ini. Tunggulah dulu pastor, lagi sibuk. Sekarang juga kami sangat sibuk juga. Jumlah guru kami tidak banyak karena siswa kami tidak banyak. Kami guru itu hanya bersama dengan saya hanya 10. Hanya itu saja jumlah kami. Pegawai 2, karyawan 1 dengan kompleks yang seluas ini. Kami jumlahnya itu saja. Oleh karena itu, ketika satu orang ditugaskan untuk tugas lain, otomatis kelas itu akan kosong. Nah, ketika fasilitator dari utusan kami ikut diklat selama 1 minggu itu banyak kelas yang kosong. Kebetulan yang teman saya ikut diklat ini itu guru fisika kami. Dan dia satu-satunya guru fisika dan kimia kami, IPA. Dan akhirnya kelas kosong. Nah, memang ini menjadi kewalahan untuk kami untuk membentuk tim, kemudian mengambil rapat. Saya tidak terlalu tega juga mengambil waktu mereka di luar jam sekolah. Walaupun kadang-kadang akhirnya akan diambil juga. Tapi terlalu banyak diambil juga, saya tidak menjadi tega untuk itu. Ketika saya harus mengorbankan anak-anak juga tidak tega. Nah, akhirnya saya lagi berpikir bagaimanalah metode yang bisa kami buat membentuk tim ini supaya berjalan dengan baik. Harus ada mungkin yang dikorbankan seperti itu. Tapi walaupun kami belum bertemu, saya secara pribadi sudah berpikir core value apa yang akan kami ambil seperti itu. Core value apa? Dari motivasi awal pendirian sekolah ini memang ada 2. Untuk mendukung SMA Fransiskus yang adalah sekolah calon-calon imam, mungkin ya hidup rohani. Tetapi juga menjadi seorang imam itu juga harus disiplin. Akhirnya saya pikir-pikir apakah hidup rohani atau disiplin antara 2 ini. Kemudian dari pelindung sekolah SMA Fransiskus, SMP Fransiskus. Fransiskus itu dikenal sangat sederhana. Saya memilih sederhana. Saya memilih persaudaraan. Mengapa? Saya melihat sekolah ini, jangan-jangan sekolah ini tidak direhab, tidak diperbaiki. Jangan-jangan gara-gara moto SMA Fransiskus yang ini hidup sederhana seperti itu. Saya merasa, saya tidak suka. Saya tidak mau itu. Karena anak-anak sekarang sama mereka itu eye-catching itu. Ketika mereka lihat, harus menarik. Walaupun setelah masuk mereka di dalam, jelek pun. Ya kan, banyak sekolah-sekolah dari luar itu. Kita lihat begitu gedungnya sampai lantai 3, begitu kita masuk ke kelasnya, aduh, mejanya ada yang 1 meter tingginya, ada yang 60 cm. Kan beda-beda itu. Padahal itu mereka 1 baris. Ya, oleh karena itu saya berpikir, pertama itu yang harus sekolah itu harus menarik. Makanya saya tidak sederhana, saya tidak mau, saya pikir lebih bagus saya ambil persaudaraan. Karena Fransiskus itu juga sangat dikenal dengan persaudaraan. Setelah saya pikir-pikir, kami mengapa menjadi sangat tidak mengikuti perkembangan, tidak update dengan sistem pembelajaran yang ada di luar, memang karena persaudaraan dalam antar guru itu tidak terlalu baik. Bukan hanya soal bahwa bisa berkumpul bersama, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, bukan soal itu. Tetapi persaudaraan itu lebih pada memikirkan sekolah ini secara bersama. Itu penting. Makanya saya katakan, persaudaraan kita harus tunjukkan itu ketika kita sanggup berkumpul bersama, membicarakan tentang sekolah ini. Bukan soal kompak kita pergi jalan-jalan, kompak kita mengadakan pesta, kompak kita nyanyi-nyanyi bersama. Tetapi kompak berkumpul bersama, membicarakan tentang sekolah ini. Nilai persaudaraan ini yang saya pikir akan menjadi penekanan saya. Lalu kemudian tentang nilai core value dari yayasan itu belum. Seperti yang sudah saya di grup kami, grup kepala sekolah Yayasan Budi Bakti, itu yayasan kami mengatakan tunggu dulu. Saya bilang, oke, dengan rendah hati, tidak mungkin kita paksa-paksa ketua yayasan kita. Ya kan? Kita ikut saja. Jadi gambaran singkat tentang sekolah SMP Fransiskus yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kesukuan Sibolga, secara singkat seperti itulah. Saya ingin diberikan masukan, nasihat untuk saya, karena saya juga masih orang yang sangat baru di sekolah ini. Dengan masuk pun tidak dengan sesuai dengan jadwal yang
seharusnya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Romo Agus. Luar biasa sekali ya dinamikanya. Artinya prosesnya panjang sekali itu untuk ketika harus pergantian kepala sekolah, latar belakang dulunya seperti apa, itu dinamikanya sangat luar biasa sekali. Nah, Romo, ini hal yang berat lah ya, artinya untuk kita semua. Saya pribadi juga, waduh ini harus bagaimana ini gitu kan. Tapi bolehlah Bapak Ibu Suster, kita bersharing lah ya, artinya Pastor, sekolah kami juga sekolah kecil ya, mungil seperti sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Hanya memang artinya stagnan lah, apakah muridnya bertambah atau tidak itu naik turun gitulah. Artinya hanya kemudian yang menjadikan refleksi kami adalah memang saya baru tahun keempat ini, tapi selama tahun 4 ini untuk bagaimana mengupayakan supaya sekolah ini menjadi seperti yang diharapkan idealnya gitu, kaki sudah jadi tangan, tangan sudah jadi kaki, artinya seperti itu Romo. Jadi sampai kemudian pada akhirnya kami dan saya berpikir ini artinya paradigma telur sama ayam gitu kan, mau mana duluan telur atau ayam, apakah kemudian fasilitas fisik atau kemudian pembenahan software di dalam ya kaitan dengan karakter-karakter itu gitu kan. Maka kemudian ketika berjumpa ataupun masuk dalam konsorsium Ismaya ini, maka kemudian kok saya merasa bahwa refleksi saya itu terjawab gitu. Karena mohon maaf kalau kemudian masalah di luar bagaimana kita mencari jati diri kaitan dengan bagaimana nilai-nilai inti ini, itu memang belum, kami baru akan memprioritaskan ini. Nah, sebelumnya di luar itu kalau kaitan dengan fasilitas kami sudah segala satu upayakan lapangan basket coba kami sudah bangun dengan berdarah-darah, kami menggandeng alumni segala macam itu kan ya. Fasilitas semuanya juga sudah, sampai pada masa pandemi ini pun kami untuk pembelajaran itu menggunakan LMS Moodle, Romo. Ya, jadi menggunakan LMS Moodle. LMS Moodle itu LMS yang digunakan untuk pelatihan PPG itu. Kami sudah pakai itu gitu kan. Dan Google Classroom itu baru 3 bulan pandemi pertama itu sudah kami tinggalkan. Itu artinya bahwa itu tadi, ini telur atau ayam gitu yang saya duluan. Nah, refleksi saya kemudian, oh ini ternyata ketulusan kami untuk memberikan pelayanan. Nah, kami bersama teman-teman seperti itu. Ketulusan kami untuk memberikan pelayanan. Karena apa? Karena saya membangun fasilitas bersama dengan teman-teman sebagus mungkin. Tujuannya itu apa? Supaya murid-murid tertarik ke kita. Ketika ber-PPDB, kita membuat flyer atau membuat poster sepanjang-panjangnya. Tujuannya untuk apa? Supaya orang tertarik untuk masuk ke kita. Hanya kemudian itu terkesan dipaksakan. Karena apa? Karena menurut saya ya, ini sharing, karena kita tidak kembali kepada ketulusan panggilan kita. Bahwa ketika kita melayani dalam dunia pendidikan, ya kita pelayanan kita, mendidik anak dengan baik. Ketika sudah dengan jalur yang benar, pas lagi ketika nanti kita menggunakan core value ataupun nilai-nilai inti ini, maka panggilan kita akan benar-benar dihayati. Dan otomatis itu akan, orang tua akan tarik sendiri. Maka kemudian saya lebih suka kalau falsafah ada gula, ada semut. Bagaimana kita menghayati panggilan kita, guru-guru kita dihayati supaya kita bisa menjadi gula. Apa yang kita bisa gali untuk supaya menjadi gula? Supaya semut-semut itu datang. Karena tidak akan mungkin kita menggiring semut. Itu satu hal yang dikatakan aneh, kok semut mau digiring, mau dibawa kemana ya, malah kemana-mana. Maka kemudian karena kita tidak bisa menggiring semut, maka kemudian bagaimana kita menciptakan potensi yang ada dalam diri sekolah itu digali dengan nilai-nilai ini, keutamaan core value yang itu menjadi ruhnya, spirit kita sekolah, sehingga otomatis itu akan menjadi gula. Di luar konteks bahwa gula-gula yang sudah ada lah ya, kemudian kaitan dengan fasilitas dan sebagainya itu kan gula-gula yang mungkin gampang menyublim lah kasarnya seperti itu. Tapi gula yang kita akan dapatkan dari nilai-nilai inti itu benar-benar gula enduknya gula gitu loh. Enduknya gula yang tidak bisa akan sekedar dikonsumsi oleh semut kemudian habis, tapi itu akan terus ada gitu.
ada gula, ada semut, jangan kita menggiring semut, tapi kita menciptakan hal-hal kita gali supaya itu menjadi gula sehingga semut akan datang sendiri. Ini sharing saja karena memang saya kadang bingung juga ketika sudah hebat sih moto-moto yang sudah saya pasang di depan sekolahan. Artinya walaupun sekolah mungil tapi spanduk kemudian neon box itu kami buat penuh dengan visi misi. Tapi tujuannya apa? Sebagus-bagusnya ya hanya untuk menarik perhatian orang supaya masuk ke sini, hanya kemudian tidak saya berpikir refleksi kemudian tidak semudah itu, tidak orang kemudian tertarik untuk oh itu spanduknya bagus banget kemudian orang. Nah, masyarakat sekarang tidak bisa seperti itu, mereka lebih lebih memilih bahwa aku tuh butuh ini, sama hanya dengan analogi roti klepon tadi itu, roti klepon sama roti hamburger tadi itu yang ini. Jadi ketika kita coba untuk merefleksikan, oh ternyata kita menjawab kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan itu adalah ini. Nah, itu yang tahu artinya bahwa sekolah kita masing-masing. Tentu saja Romo aku juga sudah merefleksikan panjang dan lebar kaitan dengan ini permenungan ini apa sih yang menjadi gula-gulanya sekolah ini kok sehingga orang tidak ini. Hanya kemudian apakah ayam atau telur yang duluan tadi, saya harus memperbaiki fasilitas dulu atau harus memperbaiki nilai keutamaan ataupun nilai-nilai core value sehingga anak-anak yang masuk walaupun yang terbatas ataupun tidak seperti yang diharapkan karena berkurang itu akan membawa atau memberikan siar ataupun publikasi otomatis kepada masyarakat bahwa oh ternyata anak-anak di SMP Fransiskus Romo ya, itu ternyata ketika datang ke sekolah mereka selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa ketika di zaman-zaman pandemi ini anak-anak mengalami apa istilahnya distorsi sikap ya, ada perubahan-perubahan gangguan-gangguan sikap itu. Nah, ketika kita bisa mengembalikan itu walaupun simbol-simbol kecil, mengucapkan salam, nah itu mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, pada saat ini kami sudah mengupayakan lah, artinya ya kami berpikir bahwa kadang hal-hal yang baik itu butuh dipaksakan, maka kemudian saya istilahnya begini, sharing Pastor Suster Bapak Ibu, greteh itu apa ya bahasa Indonesianya? Greteh itu apa Mbak Dista, greteh itu? Apa ya Pak ya? Kalau saya greteh itu pokoknya itu suatu hal yang baik yang harus selalu diingatkan, jangan sampai bosan diingatkan sehingga anak itu menjadi berubah. Karena ketika anak-anak datang pas pandemi awal ini mereka datang Pak, Bu, nah itu artinya itu perubahan yang amat luar biasa. Nah, ketika kita bisa dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini orang tua kemudian mereka pas jemput atau datang anaknya ke sekolah, menjemput ataupun mengantar anaknya ke sekolah, mereka tahu kok anakku kemudian di sekolah kok hormat banget sama guru. Nah, ini salah satu gula kecil yang benar-benar bisa disaksikan oleh orang tua gitu kan. Maka kemudian, nah analoginya kurang lebih seperti lah Romo ya. Artinya saya juga hanya bersharing saja. Siapa tahu nanti ada dari yang lain juga akan bersharing. Hanya kemudian kaitan dengan visi dan misi. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Bruder Warto bahwa visi misi itu dinamis. Artinya visi misi yang sekolah yang dulu itu tentu saja akan tidak relevan dengan apa yang akan dihidupi dan divisikan dan dimisikan untuk dicapai pada saat-saat sekarang dan saat-saat ini, apalagi saat-saat masa depan, saat-saat berikutnya. Maka bukan hal yang aneh ketika kita harus merevisi dan menyesuaikan visi dan misi kaitan dengan kondisi yang sedang berkembang. Sama halnya kembali ke analogi hamburger sama klepon tadi itu ya, kita visinya menjual kue hamburger, tapi sementara sekarang visi orang sudah berbeda, yang menjawab kebutuhan adalah kue klepon, kan itu yang terjadi. Maka dinamis dan bisa dan kami pun langkah awal nanti akan merubah visi misi Romo, itu yang kami sharingkan. Nah, ini artinya dulu begini, sekarang begini, dulu sekolah ini begini, sekarang begini. Nah, di POP ini sepertinya kan perennialisme lah ya, artinya bahwa kekuatan luhur, kekuatan ataupun karisma para pendahulu kita, nilai-nilai itu dulu itu benar-benar menimbulkan menjadikan kekuatan dan benar-benar memberdayakan sekolah-sekolah kita. Nah, kemudian kita coba akan gali gitu kan. Kita akan gali
Dan saya sih sefrekuensi, artinya memang itulah, karena kan anak dulu tuh anak disiplin. Dulu tuh nggak mungkin kalau anaknya disentil kemudian oleh guru, kemudian orang tuanya apa namanya bela-belain anaknya. Pasti ketika anaknya disentil sampai di rumah malah ditabokin kan, seperti itu. Artinya nilai-nilai luhur dulu ini oleh pangudi luhur bersama-sama kita dalam Ismoyo ini, Ismaya ini akan coba untuk kita gali dan akan coba kita hidupi. Itu yang bisa saya tangkap. Saya sangat terkesan sekali dengan persaudaraan yang Romo konsepkan, luar biasa sekali. Kami itu kompak banget, Romo. Terus terang aja kompak banget. Padahal tiap hari itu ada yang giliran masak loh di ini. Jadi teman-teman yang masak, yang ngajar, kemudian nanti pas istirahat ada yang masak, nanti tinggal makan. Gantian, persaudaraan kami luar biasa. Tapi kami lupa bahwa persaudaraan ini tidak hanya di indikator keberhasilannya, bukan hanya itu, gitu kan. Terima kasih sekali Romo sudah mengingatkan bahwa persaudaraan sejati itu adalah bagaimana kita duduk ikut bersama untuk memikirkan masa depan sekolah itu, Romo. Kami lupa itu. Terima kasih Romo sudah mengingatkan. Nah, kemudian satu hal lagi Romo, untuk nilai keutamaan seperti yang Romo sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak mutlak dan tidak wajib bahwa ketika dalam kita berefleksi dan mengkaji budaya, nilai-nilai sekolah itu tidak harus bahwa yayasan harus ada dulu nilai keutamaan. Banyak juga sekolah-sekolah yang mereka belum punya nilai keutamaan. Gitu. Sudah ada, hanya kemudian itu belum terdokumentasikan dengan baik, belum dicanangkan dalam suatu papan yang seperti yang kami ada dokumen tentang 10 keutamaan Yayasan Tunas Karya. Itu sekolah-sekolah lain juga ada yang banyak yang belum mempunyai itu. Artinya bahwa ketika pun belum ada nilai keutamaan yayasan, itu kan sifatnya menyeluruh secara global. Nah, kemudian nilai-nilai sekolah itulah justru yang harus dikaji, direfleksikan dan kemudian diambil inti-intinya gitu. Karena ketika itu nilai keutamaan yayasan artinya itu tidak begitu mengkerucut dan mengena langsung pada suatu sekolah, tapi memayungi seluruh sekolah. Dan prosesnya pun ketika itu ada 10 keutamaan Yayasan Tunas Karya, itu nanti akan kami peras lagi gitu. Justru akan kami peras lagi untuk diambil mutiara ataupun nilai-nilai mana yang itu benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan kami dan juga menjawab kebutuhan masyarakat untuk nilai-nilai itu gitu. Mungkin itu Romo sedikit banyak sharing yang kami coba untuk sampaikan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Suster yang lainnya ada boleh punya pengalaman yang lain, boleh di-sharingkan lah supaya kita saling memberikan peneguhan.